peningkatan kualitas pendidikan ada 3 yang akan kami lakukan. Yang pertama itu pemenuhan kualifikasi D4 atau S1. Jadi sekarang ini ada sekitar 200. Ada standarisasinya juga. Betul. Ya? Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, pendidik itu kan sekurang-kurangnya harus berpendidikan D4 atau S1. Betul. Sementara sekarang ada 249.000 sekian guru yang belum D4 atau S1. Yang kedua itu peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ini yang perlu saya jelaskan, jadi peningkatan kesejahteraannya melalui sertifikasi. Based on itu? Ya, dan untuk dapat sertifikasi itu syaratnya ada 2. 1, dia sudah harus D4 atau S1. Yang kedua, dia sudah lulus PPG, Pendidikan Profesi Guru. Nah, begitu dia lulus PPG, maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Itu bagian dari upaya kami meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, itu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Gitu. Karena continuing professional development itu adalah sesuatu yang niscaya agar cara guru mengajar, cara guru melayani murid itu berbeda, berubah. Sehingga, mohon maaf ini kan soal cerita misalnya banyaknya kekerasan kan, dulu saya juga nggak apa-apa, itu dari Mas Arief cerita tangan kami begini juga nggak apa-apa. Makanya Pak, baru masuk aja saya langsung sodorin tangan loh Pak. Tapi itu kan zaman dulu kan. Nah sekarang cara kita mendisiplinkan murid itu tentu harus berbeda. Itu masuk juga Pak dalam ukuran. Nah jadi sekarang standar. Jadi sejak saya diberi amanah oleh Pak Presiden untuk memimpin kementerian ini, pelatihan pendidikan profesi guru, itu kami tambahkan 2 materi, yaitu bimbingan konseling dan pendidikan nilai. Dulunya nggak ada di pelatihan PPG, kami bimbingan tambahkan. Itu ya. Karena guru itu tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga punya tugas membimbing. Dan itu ternyata itu tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kita menyebutnya dengan 5M itu. Hanya belum diimplementasikan. Nah, selama ini tugas guru sebagai pembimbing itu belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian yang kedua, ada pemahaman kalau bimbingan konseling itu konotasinya menghukum. Iya. Benar loh Pak. Saya ada di kalau dipanggil guru BK itu konotasinya salah apa ini? Iya. Padahal fungsi guru BK itu adalah mendampingi ketika murid ada kesulitan belajar. Mendampingi ketika ada masalah psikologis, ketika sedang galau, gundah dan sebagainya. Artinya kan bukan hanya masalah saja kan yang berujung pada kemudian pengembangan bakat minat, menemukan bakat minat murid itu bagian dari tugas guru BK. Nah, kita coba kembalikan fungsi guru ini supaya tidak hanya mengajar saja tapi 5M itu terpenuhi. Kemudian pendidikan nilai. Karena pada dasarnya semua mata pelajaran itu harus ada muatan nilai yang berisi moral yang utama, budi pekerti yang mulia. Jadi walaupun pelajarannya itu misalnya matematika, itu juga harus ada muatan pendidikan nilainya. Kamu pinter matematika, tapi jangan curang ya ketika ngitung, itu kan nilai kan. Jangan tricky ya. Jangan tricky misalnya begitu kan. Kamu pinter ilmu misalnya akuntansi, tapi jangan kemudian berkolusi loh dengan yang tidak benar. Itu kan ada pada semua mata pelajaran gitu. Sehingga maksud saya dengan pendidikan nilai ini kita ingin memperkuat pendidikan karakter. Sehingga sekali lagi tugas menanamkan akhlak mulia dan moralitas utama itu tidak hanya ada pada guru agama, tapi semua guru apapun mata pelajaran yang diampunya bisa menerapkan. Harus, bukan bisa. Harus bahkan. Ya, jadi muatan nilai itu melekat pada semua mata pelajaran. Itu yang kita sebut dengan pendidikan nilai. Gitu. Artinya begini, ini tugas guru ini semakin lengkap, artinya akan ada penekanan di beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, singgung sedikit dong Pak ya, sebelum kita jeda nih. Kan kemarin juga Pak Presiden kan sudah memberikan bicara soal kesejahteraan nih, yang tadi Pak Menteri bilang. Jadi Pak, masih banyak tuh ya kayaknya publik yang perlu juga memahami. Ini naiknya cuman segini atau bagaimana sih gitu. Ini bicara kesejahteraan Pak. Baik. Jadi begini, guru itu kalau kita lihat dari si statusnya kan ada 3. Pertama guru PNS. Yang kedua guru P3K. Nah PNS dan P3K ini kita sebut sebagai guru ASN. Nah ada guru yang non ASN, ini yang masyarakat sering menyebut dengan guru honor. Nah yang disampaikan Pak Presiden itu untuk guru ASN ini, tunjangan sertifikasinya ya bukan gaji ya. Itu sertifikasinya itu dinaikkan 1 kali gaji pokok. Jumlahnya tidak disebut karena apa?
gaji guru ini bervariasi Beda-beda. sesuai dengan golongannya, masa kerja dan sebagainya. Oke. Nah, guru non ASN tunjangan sertifikasinya yang lama Ya. itu dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi naik 500. Jadi 2 juta ya Pak? Jadi 2 juta. Nah, yang baru yang lulus PPG tahun 2024 ini yang November kemarin diumumkan Pak Presiden itu adalah mereka yang lulus PPG tahun 2024 kemudian nanti terima sertifikasi 2025 mereka mendapatkan 2 juta. Akhirnya sama. Akhirnya sama. Guru yang non ASN yang lama dengan yang baru tunjangan sertifikasinya sama, tapi gajinya mungkin berbeda. Gaji berbeda. Gitu. Oke. Kalau kenapa berbeda? Karena mereka yang non ASN ini mungkin mengajar di swasta, Ya. yang mungkin kemampuan Betul. menggajinya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang negeri. Ya, nah karena itu kami tidak menyentuh-nyentuh gajinya ini, karena ini bervariasi. Yang bisa kami atur, kami samakan adalah tunjangan sertifikasi. Oke.